Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 541, Fraksi Sampah. Master Sekte dari Sekte Pedang Jatuh. Jadi bagaimana jika dia mengejarku? Aku baru saja memberitahumu bahwa kematianmu akan menjadi yang pertama dari banyak kematian lainnya. Aku akan menghancurkan Sekte Pedang Jatuh jika mereka berani membalas dendam. Datang saja padaku. Keterampilan pedang yang diajarkan Chen Tianli kepadanya terlalu kuat, dan Su Mingwu tidak punya kesempatan untuk mengatur napas. Ye Chen tidak lagi lemah seperti 5 tahun lalu ketika dia melangkah ke pegunungan Kunlun. Selama 5 tahun itu, tidak ada yang tahu betapa menderitanya dia selama berada di pegunungan Kunlun. Demi balas dendam, dia telah menanggung segalanya. Penolakan dan penghinaan terhadap semua sekte masih tergambar jelas di benaknya. Apakah orang-orang dengan akar fana tidak layak untuk dikultivasi? Nah, leluconnya ada pada mereka sekarang. Adapun Sekte Pedang Jatuh, Ye Chen sama sekali tidak takut pada mereka. Karena dendam antara kedua belah pihak tidak bisa lagi diselesaikan, mengapa dia harus repot-repot menunjukkan belas kasihan? Memikirkan hal ini, sinar dingin di mata Ye Chen semakin kuat, dan kemudian puci, lengan Su Mingwu berubah menjadi bubur berdarah. Ah! Su Mingwu sangat ketakutan. Namun, ini bukanlah akhir. Ye Chen, tolong ampuni aku. Saya mohon padamu. Kemudian, jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan yang ada hanya keheningan di sekitar area pemandangan pegunungan Kunlun. Hembusan angin kencang membawa aroma darah dan kematian. Pada saat ini, Ye Chen menggoyangkan pergelangan tangannya dan menarik tanda kehidupan. Melihat Su Mingwu yang telah berubah menjadi tumpukan pasta daging, bibir Ye Chen menyeringai menghina. Su Mingwu sudah mati. Selanjutnya, giliranmu. Tatapan Ye Chen tertuju ke arah para penggarap aliansi darah. Su Mingwu hanyalah permulaan. Hari ini adalah hari dimulainya jalan Ye Chen untuk membantai pegunungan Kunlun. Karena Sekte Pedang Jatuh dan aliansi darah ingin mengacaukannya. Dia akan melawan mereka sampai nafas terakhirnya. Dengan makam samsara yang dimilikinya, apa yang harus ditakuti Ye Chen? Dia akan menjadi pemburu, bukan mangsa. Pada saat ini, tatapan Ye Chen sepertinya membekukan segalanya dan semua orang yang dilewatinya. Lingkungannya sunyi senyap. Di kejauhan, ekspresi sombong Pan Gohua telah berubah total. Siapa sangka Ye Chen akan bertahan melawan seorang Kunlun? Pakar pegunungan. Terlebih lagi, dia tidak hanya bertahan, dia bahkan menghancurkan lawannya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa menantangnya Ye Chen, itu seharusnya tidak mungkin. Baginya untuk melakukan ini. Saat ini, Pan Gohua berhenti meremehkannya. Dia bahkan menyesal. Tindakannya sebelumnya. Kenapa dia harus menyinggung Ye Chen? Jika Ye Chen benar-benar selamat hari ini, lalu siapa di Huaxia atau pegunungan Kunlun yang mampu menghentikan anak ini? Dia bahkan mempertimbangkan untuk meminta maaf atas kegagalan yang dia timbulkan di aula besar hari itu, di mana dia dengan paksa menuntut agar Ye Chen dicopot dari pangkat militernya dan posisinya sebagai kepala instruktur jiwa naga. Jika Ye Chen ingin membunuhnya hari ini, dia tidak punya hak untuk menghentikannya. Bai Lixiong dan yang lainnya tetap tidak bergerak seperti patung, menahan napas. Beberapa orang bahkan mengucek mata, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Namun, saat para penonton linglung, tepuk tangan tiba-tiba bergema. Tidak jauh dari situ, terlihat Li Xuanjun dari aliansi darah bertepuk tangan. Pa, Ye Chen? Oh Ye Chen, kamu benar-benar tidak dapat diprediksi. Anda jelas hanya seorang kultivator alam jiwa sejati tingkat lanjut, tetapi entah bagaimana Anda berhasil membunuh seorang kultivator tingkat tinggi, dan bahkan memadatkan hantu naga darah. Saya harus mengatakan, Anda adalah salah satu dari sedikit jenius sejati yang pernah saya lihat. Kamu juga akan berhasil di pegunungan Kunlun. Li Xuanjun akhirnya berhenti bertepuk tangan ketika dia mendekati Ye Chen. Ye Chen, apakah kamu bersedia bergabung dengan aliansi darah kami? Meskipun reputasi aliansi darah kita di pegunungan Kunlun tidak bagus, dalam hal kekuatan, Sekte Pedang Jatuh tidak bisa dibandingkan dengan kita sama sekali. Dengan kekuatan Anda, jika Anda bergabung dengan kami, saya berjanji akan memberikan Anda sumber daya budidaya terbaik. Aliansi darah tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengasuhmu. Selama kamu setuju, kamu bisa menjadi tetua aliansi darah dalam waktu 3 tahun. Anda akan bertanggung jawab atas puluhan ribu orang, sementara hanya melapor kepada 1 orang. Kekuasaan, wanita, sumber daya, peluang,
Anda dapat memiliki semuanya. Saat kata-kata ini diucapkan, para ahli aliansi darah dan penonton di sekitarnya semuanya menghirup udara dingin. Aliansi darah mengulurkan cabang zaitun ke Ye Chen. Semua orang iri. Lebih penting lagi, Li Xuanjun telah berjanji pada Ye Chen bahwa dia akan menjadi penatua dalam 3 tahun. Kehormatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Apa yang Ye Chen lakukan untuk mendapatkan barang-barang ini tanpa alasan? Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Ye Chen. Menurut mereka, tawaran tersebut tidak bisa ditolak. Saya benci pembunuhan. Saya percaya dalam menyelesaikan masalah dengan damai. Ye Chen, ini adalah hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Saya dapat merasakan bahwa Anda telah menggunakan banyak ki sejati di tubuh Anda, dan Anda bahkan terluka. Anda harusnya sangat jelas tentang peluang Anda melawan kami semua, bukan? Kami bukan orang yang mudah menyerah seperti para riff-raff dari The Sekte Pedang Jatuh. Li Xuanjun sepertinya berpikir itu tidak cukup. Sebuah batu giok berwarna-warni muncul di tangannya, dan dia melemparkannya dengan lembut ke arah Ye Chen. Giok ini adalah giok hati pedang 7 roh. Ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya di pegunungan Kunlun. Bagaimana kalau ini sebagai hadiah ucapan selamat dari aliansi darah kita? Ye Chen memegang 7 pedang roh hati giok di tangannya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Efek pada pedang 7 roh hati giok sangat berguna bagi makam samsara. Li Xuanjun melihat keserakahan di mata Ye Chen, dan merasa bahwa dia telah berhasil. Menyuap seseorang jauh lebih murah daripada membunuh seseorang. Selain itu, meskipun hati giok pedang 7 roh sangat berharga, itu pasti tidak sebanding dengan teknik dan rahasia pedang Ye Chen yang menantang surga. Ketika Ye Chen menjadi anggota aliansi darah, mereka secara alami memiliki cara untuk mendapatkan rahasia ini. Namun, saat semua orang yakin bahwa masalah ini telah berakhir dengan damai, Ye Chen tersenyum. Dia mengepalkan tinjunya, dan pedang 7 roh hati giok langsung berubah menjadi bubuk berwarna-warni. Energi dan kemampuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya meluap, dan seluruh langit di atas gunung Kunlun melonjak. Ekspresi Li Xuanjun berubah jelek. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, Ye Chen memotongnya. Saya tidak peduli dengan faksi sampah seperti aliansi darah. Sedangkan untuk posisi penatua, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Faktanya, aliansi darahmu sangat sampah sehingga menodai kata sampah. Li Xuanjun dan pakar aliansi darah lainnya marah ketika mendengar ini. Bab 542, Formasi. Dia berani menghina aliansi darah. Dia hanya mendekati kematian. Terlebih lagi, Li Xuanjun adalah seorang penatua, jadi dengan mengatakan bahwa posisi penatua tidak berharga, dia secara tidak langsung telah menghina Li Xuanjun. Li Xuanjun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan, tapi karena kamu tidak menghargainya, aku minta maaf. Kebetulan ayahmu juga anggota aliansi darah. Sudah waktunya bagimu dan ayahmu untuk bersatu kembali. Menyerang. Tangkap anak ini. Begitu dia selesai berbicara, garis-garis merah melesat ke langit saat selusin sosok dari aliansi darah menyerang Ye Chen. Dalam hitungan detik, Ye Chen dikepung. Orang-orang ini memancarkan niat membunuh yang dingin, dan bayangan ilusi pintu berwarna merah darah mengembun di atas kepala mereka. Kekuatan mereka jauh melampaui murid Sekte Pedang Jatuh, termasuk kekuatan formasi mereka. Ye Chen, aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah Anda bersedia bergabung dengan aliansi darah dan bekerja untuk itu? Suara dingin Li Xuanjun terdengar sekali lagi. Ye Chen melirik selusin orang di sekitarnya dan mendengus dingin. Tidak ada sekte seni bela diri di pegunungan Kunlun yang layak melakukan hal itu. Arogan. Penatua Li, mengapa kita membuang-buang waktu dengan anak ini? Dia tidak peduli dengan aliansi darah, dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak mengerti betapa kuatnya ahli sejati. Salah satu murid meraung dengan marah. Pedangnya bersinar merah darah saat dia mengayunkannya ke Ye Chen. Ketika yang lain melihat ini, mereka secara alami juga bergerak, dan tidak menahan diri. Mereka telah menyaksikan betapa kuatnya Ye Chen dalam pertempuran sebelumnya, dan tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkannya. Ledakan. Gelombang kejut yang meletus terasa seperti akan menjungkirbalikkan kawasan indah pegunungan Kunlun. Udara dipenuhi aura sedingin es yang menembus jauh ke dalam tulang seseorang. Mata Ye Chen menyipit ketika dia melihat lebih dari 10 sosok menyerbu ke arahnya dari berbagai arah. Salah satu dari orang-orang ini akan dianggap sebagai pakar terkemuka di Huaxia.
Para kultivator biasa akan mengalami kerugian ketika dihadapkan dengan serangan gabungan lebih dari 10 orang, dan hati mereka akan tenggelam dalam keputusasaan. Namun, Ye Chen berbeda. Di tengah niat membunuh yang memenuhi atmosfer, bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Dendamnya terhadap aliansi darah sudah tidak dapat didamaikan saat mereka menculik ayahnya. Jadi, untuk mengetahui keberadaan ayahnya, cukup membiarkan seseorang hidup. Mata Ye Chen berbinar saat sosok itu tiba di hadapannya. Karena pembunuhan sudah dimulai, mengapa dia harus ragu? Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung sepuasnya. Naga darah dan jiwa kehidupan dilepaskan pada saat yang sama, dan ki sejati dalam dantiannya mulai mengalir keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Matanya bersinar karena niat membunuh. Tiba-tiba, sosok yang datang ditelan oleh kekuatan misterius. Mereka tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Ye Chen bahkan belum bergerak. Namun, mereka tiba-tiba menyadari ada jejak fluktuasi formasi di udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli dari aliansi darah terkejut. Mustahil. Mata Li Xuanjun membelalak. Mereka sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Ketika mereka menggabungkan kekuatan dan menyerang, bahkan ahli alam kenaikan abadi tahap akhir tidak akan mampu menahannya. Mundur dengan cepat. Pria parubaya yang merupakan pemimpin kelompok itu berteriak. Situasinya tidak bagus. Mundur. Saat suaranya terdengar, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan melihat rekan-rekannya bersiap untuk menarik senjata mereka. Mundur. Karena kamu di sini, tidak perlu pergi. Apakah Ye Chen akan membiarkan mereka melarikan diri? Lelucon yang luar biasa. Aliansi darah memenjarakan orang tuanya dan membawa pergi ayahnya. Ayahnya bahkan mungkin menderita segala macam penyiksaan di markas aliansi darah. Jika aliansi darah berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala ayahnya, dia akan membasmi aliansi darah, hingga orang terakhir. Karena orang-orang ini ada di sini, maka mereka akan dimakamkan di sini. Membunuh. Fluktuasi formasi di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan rune kehidupan Ye Chen bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, jangan. Jeritan menyedihkan terdengar, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Para ahli aliansi darah merasa seolah-olah mereka telah diseret ke dalam lubang neraka, di mana satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Bab 543, Aku akan ambil kepalamu. Meskipun tingkat kultivasi Ye Chen tidak sebanding dengan mereka, dia memiliki naga darah dan rune kehidupan, serta teknik pedang yang menantang surga dari Master Pedang Myriad Daos. Dia tidak bisa dihentikan. Ini adalah aspek paling kuat dari dirinya sebagai penguasa makam samsara. Tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang kuat, dan dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Meski kalah jumlah, Ye Chen menghancurkan mereka. Meneguk. Hembusan angin dingin bertiup lewat saat suara samar menelan terdengar di sekitarnya. Para ahli aliansi darah yang tersisa ketakutan. Mereka telah menyaksikan dia membunuh para murid dan tetua sekte pedang jatuh. Namun, metode yang digunakan Ye Chen sekarang terlalu aneh dan misterius. Dia adalah ahli alam jiwa sejati dari Huaxia, namun dia telah mengalahkan lebih dari 10 ahli aliansi darah. Meskipun orang-orang ini bukan murid terkuat dari aliansi darah, mereka tidak bisa dianggap enteng. Wajah semua orang menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Mereka semua mati, sebenarnya mereka semua mati. Salah satu pembudidaya aliansi darah menunjuk ke arah Ye Chen, sudut mulutnya bergetar. Pada saat itu, Ye Chen, yang memegang pedang penekan jiwa, seperti utusan dari neraka. Dia sangat menakutkan. Pan Gohua, Bai Lixiong, dan ahli seni bela diri Huaxia lainnya juga menonton dari jauh, dan juga terkesima. Apa yang mereka saksikan adalah pembantaian. Yang terpenting, orang yang dibunuh Ye Chen bukanlah orang biasa, tetapi para pembudidaya dari pegunungan Kunlun. Sial, kamu Chen. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda, tetapi membunuh begitu banyak murid kami di depan saya, tahukah Anda berapa harga yang harus Anda bayar? Li Xuanjun telah menghunus pedangnya. Segera setelah pedang terhunus, energi spiritual di sekitar mulai tertarik ke arah pedang. Ye Chen tanpa ekspresi. Matanya yang haus darah menatap Li Xuanjun saat dia mengucapkan kata demi kata, "Di mana ayahku, Ye Tianzeng? Katakan padaku, dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, Anda telah memilih tempat yang sangat bagus untuk kuburan Anda." Jawaban Ye Chen membuat ekspresi Li Xuanjun menjadi jelek. Selusin orang yang kamu bunuh hanyalah murid biasa dari aliansi darah.
Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda cukup kuat untuk menahan kemarahan mengerikan dari aliansi darah? Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Di mana ayah saya? Aura berdarah yang dipancarkan pedang penekan jiwa di tangan Ye Chen sangat padat. Ye Chen, kamu masih mengkhawatirkan ayahmu saat ini. Namun, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Ayahmu telah lama dipotong oleh aliansi darah kami dan diumpankan ke anjing. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Kamu tidak berhak menghina ayahku. Mati! Ye Chen berteriak dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, kakinya menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya melesat seperti binatang buas. Kamu mendekati kematian. Li Xuanjun mulai mengerahkan tenaga dalamnya yang sebenarnya dan berkata kepada para ahli aliansi darah yang tersisa, ambillah kepala anak ini. Aku tidak lagi membutuhkannya hidup-hidup. Ya, Penatua. Hampir seketika, sinar dingin melintas ke arah Ye Chen, dan pedang penekan jiwa diayunkan untuk menghadapi serangan mereka. Dia berpikir bahwa dia dapat membunuh mereka dengan mudah, tetapi segera menyadari bahwa para kultivator ini semuanya adalah kultivator alam jiwa sejati tingkat 5 atau lebih tinggi. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Ye Chen bahkan tidak bisa mengambil langkah maju dengan mudah di tengah rentetan serangan yang kejam. Puci. Darah segar menyembur keluar saat Ye Chen nyaris berhasil membunuh beberapa orang. Namun, sebagai imbalannya, beberapa luka muncul di tubuh Ye Chen, dan kekuatan naga darah dan rune kehidupan dengan cepat habis, termasuk ki sebenarnya di derantiannya. Pada saat yang sama, Ye Chen menyadari bahwa Li Xuanjun telah menghilang. Brengsek, Li Xuanjun tampaknya telah menghilang ke udara, tidak meninggalkan jejak. Hal ini membuat hati Ye Chen tenggelam. Chen Tianli, yang berada di dalam makam samsara, secara alami memperhatikan pemandangan ini. Murid, kekuatan salah satu dari orang-orang ini tidak kalah dengan kekuatanmu. Li Xuanjun bersembunyi di kegelapan dan pasti akan mencoba menyergapmu jika ada kesempatan. Akan sangat sulit bagimu untuk melawannya dalam kondisimu saat ini. Sekarang, gunakan jimat itu untuk meninggalkan tempat ini. Ketika ki Anda yang sebenarnya pulih, belum terlambat untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini. Chen Tianli menguraikan rencana terbaik. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membantu Ye Chen memecahkan masalah yang ada, begitu dia menggunakannya, dia akan menghilang dari dunia. Dia masih memiliki satu lagi teknik pedang penting yang belum dia ajarkan pada Ye Chen, dan karena itu tidak ingin menghilang seperti ini. Sejak pertempuran kuno itu, dia tidak menerima satu pun murid. Sekarang, keberadaan Ye Chen memberinya harapan, jadi dia tidak ingin pergi dengan penyesalan. Teknik pedang itu harus diajarkan kepada Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen secara alami memahami apa yang dimaksud Chen Tianli. Kelompok orang-orang dari aliansi darah ini tidak akan bertarung secara adil, dan satu momen kecerobohan saja akan membahayakan nyawanya. Bagaimanapun, ada alasan di balik reputasi buruk mereka di pegunungan Kunlun. Dia tidak ragu-ragu lagi. Tubuhnya melesat ke belakang. Pada saat yang sama, jari-jarinya membentuk segel dan melepaskan jimat pelarian. Kecil, kamu mencoba untuk pergi. Bermimpilah. Namun, Li Xuanjun tiba-tiba muncul. Kembali ke sini. Saat sosok Ye Chen hendak menghilang, Li Xuanjun berteriak keras. Bang! Sosok Ye Chen dicegat dan ditabrak pohon raksasa. Puci. Dia memuntahkan seteguk darah yang dia tahan. Siapa sangka Li Xuanjun akan mengambil tindakan saat ini. Niat membunuh dingin Li Xuanjun melanda dirinya. Kecil, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Bab 544 sama dengan pedang pembunuh naga. Bibir Li Xuanjun membentuk senyuman mengejek saat dia melihat ke arah Ye Chen, yang terengah-engah. Inilah perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Bangsat ini sebenarnya mencoba melarikan diri dari tangannya. Konyol sekali. Hari ini, dia ingin Ye Chen mati. Bagaimanapun, inilah tugasnya saat meninggalkan pegunungan Kunlun kali ini. Berat, bersiaplah untuk mengambil nafas terakhirmu. Niat membunuh menyapu seperti gelombang besar, dan hati Ye Chen tenggelam. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya, mencekiknya. Melihat pedang Li Xuanjun muncul di depan Ye Chen, di saat krisis. Lampu merah berdarah keluar, yang mengejutkan Ye Chen, kali ini pedang pembunuh nagalah yang menyerang. Pedang rohaninya melindunginya. Ini adalah sesuatu yang hanya terdengar di legenda. Pedang pembunuh naga secara pribadi ditempa oleh Ye Chen di kediaman keluarga Su.
Meskipun levelnya tidak sebanding dengan pedang penekan jiwa, pedang pembunuh naga telah menemaninya dalam perjalanannya sejauh ini, dan telah menjadi rekannya saat dia membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia ada di sana, pedang pembunuh naga akan ada di sana. Ding! Suara tabrakan yang tajam terdengar beberapa saat kemudian. Kaca, lampu merah darah menyala dan berkedip. Pedang pembunuh naga yang menemani Ye Chen melewati krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya hancur. Mungkin pedang pembunuh naga adalah senjata suci langka di Huaxia. Namun, di pegunungan Kunlun, itu hanyalah barang biasa. Bagaimana ia bisa menahan serangan ahli seperti itu dengan kekuatan penuh? Pedang pembunuh naga memblokir sebagian besar dampaknya, tetapi sebagian darinya pada akhirnya masih melukai Ye Chen. Darah Ye Chen mendidih. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia tidak mau. Apakah semuanya akan berakhir di sini? Saya harus hidup. Ayah masih di pegunungan Kunlun. Misi dari makam Samsara belum selesai. Mata Ye Chen memerah saat dia meraung seperti binatang yang putus asa. Li Xuanjun memandang Ye Chen dengan acuh tak acuh. Nak, meskipun aliansi darah mengambil keuntungan dari orang lain ketika mereka dalam kesulitan, memang begitulah adanya. Dunia budidaya itu kejam. Tidak ada yang mau bersimpati padamu. Jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang mau membantumu? Oh, aku lupa kalau kamu baru berusia 20-an. Di pegunungan Kunlun, pada usiamu dan dengan kekuatan seperti itu, setiap sekte mungkin akan bertarung untukmu. Sayangnya, Anda menyinggung aliansi darah dan bertemu dengan saya. Aku suka membunuh orang jenius sepertimu. Haha. Pada saat ini, ekspresi Li Xuanjun merupakan perpaduan antara kegembiraan dan keganasan. Ye Chen menatap pedang pembunuh naga yang patah, matanya merah. Dia mengambil pedang pembunuh naga dan memegangnya di tangannya. Lalu, dia memaksakan dirinya untuk berdiri. Pedang ini telah lama bertarung denganku. Itu adalah bagian dari tubuhku, tetapi kamu menghancurkannya. Di mataku, hidupmu dan kehidupan semua orang di aliansi darah tidak sebanding dengan pedang pembunuh nagaku. Ketika Li Xuanjun melihat Ye Chen masih bisa berdiri dan melontarkan omong kosong, dia mendengus dingin dan berkata, itu hanya pedang patah. Tidak puas. Nah, pedang di tanganku adalah pedang terkuat, karena pedang itulah yang akan memenggal kepalamu. Konyol, Anda ingin memenggal kepala saya. Beberapa detik kemudian, tubuh Li Xuanjun meledak dengan kekuatan saat pedang spiritualnya membelah udara, mengancam akan menghancurkan segalanya. Niat membunuh yang dingin sepenuhnya menyelimuti Ye Chen. Saat ini, Ye Chen tetap tidak bergerak. Dia memegang pembunuh naga. Pedang di tangannya dan tersenyum. Sebuah suara terdengar di telinganya. Murid, setelah istirahat, seseorang akan berdiri kembali. Meski pedang pembunuh naga rusak, ia masih bisa terlahir kembali. Setelah pertempuran ini, jika saya masih hidup, saya akan mengajari Anda teknik pemeliharaan pedang. Pedang pembunuh nagamu telah melindungimu saat ini. Jika ia menyerap atribut pedang spiritual lainnya, ia pasti akan menjadi lebih kuat. Juga, roh pedang dari pembunuhan naga. Pedang adalah peluang besar bagimu. Sekarang, serahkan semuanya padaku. Li Xuanjun ini mengandalkan kultivasinya untuk menekanmu. Hari ini, aku akan menunjukkan padanya apa itu kekuatan sebenarnya. Aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Pada saat ini, tatapan Li Xuanjun dipenuhi dengan niat membunuh dan kekejaman saat dia menyerang tanpa ampun. Serangan ini mengandung kekuatan penuhnya. Auranya seperti pelangi, dan dia sudah bisa membayangkan kematian Ye Chen dari tangannya. Tentu saja, dia melihat senyum Ye Chen. Menurutnya, ini adalah tindakan pembangkangan terakhir Ye Chen. Kekuatan serangan pedang ini telah mencapai alam kenaikan abadi. Seorang kultivator alam jiwa sejati seperti Ye Chen, yang terluka parah dan telah kehabisan ki sejati dantiannya, tidak mungkin memblokir serangan pedang ini. Sudut mulutnya sudah melengkung kegirangan. Saat sinar dingin hendak mengenai leher Ye Chen mengangkat kepalanya, dan aura di sekitarnya menjadi halus. Membekukan, Ye Chen mendengus dan maju selangkah. Saat dia menghadapi serangan pedang yang menyilaukan, dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya pada saat yang bersamaan. Serangan pedang Li Xuanjun, yang berisi kekuatan tak berujung, tiba-tiba membeku di tempatnya. Pedang spiritual bermutu tinggi sekarang terjepit di antara dua jari Ye Chen. Saat ini, seluruh dunia terdiam. Siapa sangka kejadian luar biasa seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, jari-jari Ye Chen tampak hampir tidak nyata.
Bagaimana jari saja bisa menahan serangan pedang yang begitu kuat? Betapa terkejutnya Li Xuanjun. Mustahil. Bahkan seorang kultivator alam kenaikan abadi tingkat puncak seharusnya tidak mampu memblokir serangan itu dengan mudah, bukan? Apa yang sedang terjadi? Pedangnya adalah eksistensi yang bisa menembus besi seperti lumpur. Pedang cahaya darah. Itu adalah benda leluhur keluarga Li di pegunungan Kunlun, dan dia telah membunuh banyak ahli dengan pedang ini. Namun, dua jari telah memblokirnya. Para ahli dari aliansi darah serta para penonton semuanya menahan napas. Beberapa orang bahkan mengucek mata karena tidak percaya. Sementara semua orang linglung, Ye Chen berbicara, sepotong sampah dengan pedang patah ingin menyentuh murid dari Myriad Daos Swordmaster. Konyol, sampah. Li Xuanjun adalah seorang tetua aliansi darah. Jika dia adalah sampah, maka semua orang di dunia ini adalah sampah. Pedang cahaya darah di tangannya adalah harta karun bonafit yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Siapa yang berani menyebut pedang ini patah? Enyah. Dengan mendengus dingin, Ye Chen menjentikkan dua jarinya, dan kekuatan besar tiba-tiba meletus dari jarinya. Ledakan. Itu meledak seperti guntur. Saat semua orang menyaksikan dengan ngeri, pedang cahaya darah yang berharga itu tertutup retakan. Kaca. Itu hancur. Ini, bagaimana mungkin? Mata Li Xuanjun hampir keluar. Pedang spiritual ini ditempa dari Bloodlight Stone, yang merupakan material luar bumi. Bahkan ahli kenaikan abadi dan ahli transenden tidak dapat memecahkannya. Kekuatan macam apa ini? Li Xuanjun hendak mengatakan sesuatu ketika gelombang kekuatan tiba-tiba menghantamnya. Jantungnya terasa seperti akan meledak, dan dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Kali ini, Li Xuanjun terlempar sejauh puluhan meter, dan mematahkan batang pohon di sepanjang jalan. Akhirnya, dia jatuh ke tanah, dan Li Xuanjun terus memuntahkan darah, wajahnya sangat pucat. Punggungnya berantakan. Siapa sangka bisa membalikkan keadaan dalam situasi ini? Terlebih lagi, itu hanya dengan dua jari. Apakah dunia sudah gila? Mungkinkah dia dirasuki oleh surga sendiri? Sial, bab 545, apa-apaan ini? Saat ini, kawasan pemandangan pegunungan Kunlun sangat sepi. Semua orang menatap Li Xuanjun yang sedang muntah darah. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Para ahli yang tersisa dari aliansi darah memiliki ekspresi pucat di wajah mereka, dan bahkan pedang pun bergetar hebat. Rasa takut yang tak terlihat membuat semua orang kewalahan. Sial, jika Penatua Li Xuanjun tidak dapat mengalahkan anak ini, bagaimana mereka dapat menghentikannya? Pada saat ini, Ye Chen seperti makhluk abadi yang turun di mata mereka. Dia tidak terkalahkan. Pan Gohua dan ahli seni bela diri Huaxia lainnya yang menonton dari jauh terbangun dari keterkejutan mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen mencapai ini, dalam pertempuran Gunung Kunlun, ahli pegunungan Kunlun dikalahkan. Ye Chen telah menjadi ahli Huaxia pertama yang menantang pegunungan Kunlun. Selama Ye Chen tidak mati, keluarga Ye di Huaxia akan dapat mengamankan posisi mereka sebagai salah satu keluarga teratas di Huaxia. Sekarang, semua orang dipenuhi penyesalan. Mereka menyesal tidak menjilat Ye Chen dan menentangnya. Mata Bai Lixiong memancarkan emosi yang rumit. Dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat dan menantang surga, tetapi dia tidak tahu bahwa orang ini begitu mendominasi ketika kalah jumlah seperti ini. Terlebih lagi, lawannya adalah para penggarap pegunungan Kunlun. Diam-diam dia senang karena keluarga Bai berhubungan baik dengan Ye Chen sejak awal. Putrinya, Bai Libing, memiliki hubungan baik dengan Ye Chen. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah hari ini, kekuatan atau keluarga manapun yang menyinggung keluarga Ye mungkin akan menghilang dari Huaxia. Ye Chen tidak perlu bergerak. Beberapa kekuatan kuat lainnya secara pribadi akan menekan mereka untuk menjilat Ye Chen. Saat ini, Ye Chen menatap Li Xuanjun dengan dingin dan berjalan ke arahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuno, dan sosoknya entah bagaimana terlihat agak halus. Sepertinya tatapannya bisa menekan seluruh dunia. Li Xuanjun terus memuntahkan darah. Akhirnya, dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan menatap Ye Chen. Siapa sebenarnya kamu? Kamu bukan Ye Chen. Tentu saja, Li Xuanjun memperhatikan tampilan unik di mata Ye Chen. Selain itu, dia tahu betul bahwa bahkan seorang jenius seperti Ye Chen tidak akan mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu, bahkan dengan pil atau teknik rahasia lainnya. Siapa saya? Ye Chen tersenyum dingin dan mengepalkan tinjunya.
Seluruh tubuh Li Xuanjun terseret oleh kekuatan tak terlihat. Saya adalah Master Pedang Myriad Daos. Saat kata-kata ini diucapkan, suara retakan terdengar dari tubuh Li Xuanjun, dan darah mulai mengalir keluar dari lubang tubuhnya. Dia akan menghukum orang ini karena menyakiti muridnya. Inilah prinsipnya. Erangan menyakitkan Li Xuanjun bergema di seluruh area. Aliansi darah, dengarkan. Kumpulkan esensi darahmu dan segera lumpuhkan anak ini. Ketika Li Xuanjun melihat bahwa tidak ada satupun ahli aliansi darah yang tersisa yang bergerak, dia dengan marah menegur mereka. Baru pada saat itulah para ahli aliansi darah bereaksi dan mengeluarkan setetes esensi darah. Aura mereka tiba-tiba meningkat, ketika angin kencang menyapu area tersebut. Kabut berdarah bergulung ke area itu, dan pintu berwarna merah darah yang tampak kuno muncul di tanah. Itu adalah simbol dari aliansi darah. Begitu pintu berwarna darah muncul, niat membunuh dingin para ahli benar-benar dilepaskan. Para pembudidaya aliansi darah yang tersisa menghunus pedang mereka dan mengarahkan senjata mereka ke titik-titik vital Ye Chen. Pedang Qi mereka yang terwujud sebenarnya terkondensasi menjadi pedang besar, yang tampaknya cukup kuat untuk merobek langit. Bakar esensi darah dan kultivasimu, dan aktifkan teknik pedang terkuatmu untuk satu serangan. Serangan semacam ini sangat menyedihkan, tapi itu juga yang membuatnya begitu kuat. Ye Chen dalam bahaya. Li Xuanjun melihat pemandangan ini dan tertawa dingin, mengabaikan luka-lukanya. Ye Chen, kamu tidak tahu bahwa aku masih punya tipuan, kan? Meski harganya kali ini sangat tinggi, itu cukup untuk membunuhmu. Saya tidak peduli apakah Anda adalah Master Pedang Segudang Dao atau Master Pedang Seribu Dao. Menyinggung aliansi darah hanya akan menyebabkan kematian. Saat ini, mata Ye Chen tenang. Meskipun pedang besar itu meluncur ke arahnya, dia tidak terpengaruh. Semut rendahan benar-benar berani mencoba mengguncang gunung. Terlebih lagi, menggunakan teknik pedang di depanku. Konyol sekali. Ye Chen berbicara. Lalu, secara ajaib, pedang besar itu patah. Para penggarap aliansi darah yang tersisa merasa seolah-olah mereka telah kehilangan kendali atas pedang mereka, dan ledakan yang menggelegar mengguncang langit. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kaca, semua senjata di area pemandangan pegunungan Kunlun telah rusak. Itu tidak hanya berlaku bagi para ahli aliansi darah yang menyerang Ye Chen, tetapi bahkan para ahli seni bela diri Huaxia yang sedang menonton. Tidak ada satu senjata pun yang luput. Fenomena surgawi seperti itu membuat semua orang ketakutan. Seseorang telah menghancurkan senjatanya dengan kata-kata. Kekuatan macam apa ini? Apakah memang ada teknik seperti itu di dunia? Gelombang kejut yang mengerikan melanda, dan para ahli dari aliansi darah gemetar saat mereka memuntahkan darah. Beberapa dari mereka yang terlalu dekat meledak menjadi kabut darah. Di udara, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, tanpa disadari. Seolah-olah mereka muncul entah dari mana. Kemudian, mereka menembak ke arah para ahli aliansi darah. Daging dan darah menyembur keluar, dan semuanya terbunuh. Segera, yang ada hanya keheningan mematikan di kawasan indah pegunungan Kunlun. Ketika Li Xuanjun melihat adegan ini, senyumnya benar-benar membeku saat dia menatap Ye Chen. Hanya ada satu pikiran yang terlintas di benaknya. Monster macam apa ini? Serangan itu seharusnya sulit ditangani bahkan oleh Master Sekte Aliansi Darah. Dia secara tidak sadar ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa dia telah disegel dalam penghalang tak terlihat. Dia benar-benar terjebak. Ye Chen berjalan menuju Li Xuanjun perlahan. Sekarang situasinya sudah terkendali, dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Chen Tianli sudah sangat lemah, dan sosoknya akan menghilang. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Dia menatap Li Xuanjun dan berkata, saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Di mana markas aliansi darah? Di mana ayah saya? Mata Li Xuanjun dipenuhi ketakutan. Aliansi darah memiliki aturan bahwa tidak ada rahasia terkait aliansi darah yang dapat diungkapkan. Jika tidak, pengkhianat itu akan diburu oleh aliansi darah selama sisa hidupnya. Inilah mengapa mereka semua sangat setia pada aliansi darah. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Ayahmu sudah dipotong menjadi pasta daging dan diumpankan ke anjing. Tidak peduli berapa kali kamu bertanya, inilah jawabanku. Jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Dalam hidup ini, kamu bisa melupakan bertemu ayahmu lagi. Juga, kamu telah menyinggung aliansi darah. Akan ada masalah yang tak ada habisnya menghampiri Anda di masa depan. Huaxia tidak bisa melindungimu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindungi Anda.
Hahaha. Tawa jahat Li Xuanjun terdengar. Bab 546, sampai kita bertemu lagi. Ye Chen memandang Li Xuanjun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke dahi orang tersebut. Kekuatan Chen Tianli masih ada, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Li Xuanjun. Tentu saja, dia bisa menangkap ingatan Li Xuanjun. Saat jarinya menyentuh dahi Li Xuanjun, aliran energi ungu diserap oleh Ye Chen, dan banyak sekali gambar melintas di wajahnya. Li Xuanjun, sebaliknya, sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Rasanya jiwa dan ingatannya diekstraksi dengan paksa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya kosong. Matanya merah. Sebenarnya ada teknik seperti itu di dunia ini. Siapa sebenarnya anak Huaxia ini? Anda, Li Xuanjun hendak mengatakan sesuatu ketika Ye Chen melepaskan jarinya. Matanya bersinar dengan sinar dingin yang menyilaukan. Kemudian, kelima jarinya meraih kepala Li Xuanjun, dan retakan. Kepala Li Xuanjun dipenggal dan terlempar ke sudut. Semua ini tampak tidak penting bagi Ye Chen, saat matanya menatap ke arah pegunungan Kunlun. Ini karena dia mendapatkan informasi yang dia inginkan melalui ingatan yang dia ambil dari Li Xuanjun. Dalam ingatanku, ada sebuah gunung besar yang dikelilingi awan. Di puncak gunung, ada pintu berwarna merah darah, yang menuju ke markas aliansi darah. Penjara bawah tanah itu berada jauh di dalam markas, gelap dan lembab. Di dalamnya ada seorang pria parubaya yang sepertinya telah melalui banyak penderitaan. Dia dipenuhi luka dan bajunya robek. Namun, dia duduk bersila tanpa rasa takut. Pria parubaya itu membuka matanya dan berkata, "Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, jawaban saya tetap sama, saya tidak tahu." Pada saat itu, mata Ye Chen tampak terbakar amarah, yang kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Pria ini adalah ayahnya, Ye Tianzeng. Di dalam ingatannya, ada juga seorang lelaki tua berjubah ungu, yang memancarkan aura menakutkan. Dari ingatan Li Xuanjun, tetua berjubah ungu ini adalah tetua Zeng dari aliansi darah yang dihormati. Ada 6 level dalam para tetua aliansi darah. Di antara mereka, jubah emas adalah yang paling terhormat. Berikutnya adalah para tetua berjubah ungu. Status mereka di aliansi darah seperti status Bai Lixiong di Huaxia. Ingatannya memudar, dan Ye Chen mengepalkan tinjunya, niat membunuhnya sangat jelas. Saatnya pergi ke pegunungan Kunlun. Jika aliansi darah adalah langit, maka aku Ye Chen, akan menghancurkan langit. Kamu. Meskipun dia tidak cukup kuat, dia memiliki makam samsara. Apa yang harus dia takuti? Ketika energi batu pemecah matahari penekan jiwa diserap sepenuhnya oleh 3 batu nisan yang tersisa, dia mungkin bisa mengaktifkannya. Saat itu, dia akan memiliki beberapa kartu truf lagi. Pada saat itu, cahaya putih keluar dari tubuh Ye Chen. Itu adalah Chen Tianli. Chen Tianli hampir transparan. Dia melirik Ye Chen dan berkata, "Ini semua bisa membantumu. Anda harus menempuh sisa jalan itu sendiri. Juga, jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya. Anda pasti sangat penasaran kemana saya pergi ketika saya berubah menjadi wujud jasmani. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya pergi ke pegunungan Kunlun untuk menyiapkan sesuatu untuk Anda, salah satunya terkait dengan liontin batu giok itu. Sedangkan sisanya, Anda secara alami akan tahu kapan Anda masuk ke dalam. 3 batu nisan di makam samsara seharusnya bisa memandu Anda segera. Pada saat itu, ketiga orang itu seharusnya mampu mengubahmu sepenuhnya. Sebagai master pedang segudang Dao, saya akhirnya dapat dianggap memiliki penerus Dao pedang saya. Meskipun saya tidak bisa mengajari Anda semuanya, Anda seharusnya sudah memahami sebagian besar aspek penting. Semakin kuat Anda, semakin Anda dapat memahami kedalaman pedang Dao yang saya ajarkan kepada Anda. Awalnya, aku ingin mengajarimu teknik pedang terakhir. Anda tidak dapat menggunakannya dengan kekuatan Anda saat ini, tetapi setelah Anda meningkat, Anda seharusnya dapat menggunakan sebagian darinya. Saat ini, aku tidak bisa mengajarimu secara pribadi. Saya hanya dapat mentransfer sebagian inti dari teknik pedang ke dalam pikiran Anda." Setelah mengatakan itu, Chen Tianli maju selangkah dan berdiri di depan Ye Chen. Lalu, dia mengetuk dahi Ye Chen dengan jarinya, menyebabkan bola cahaya memasuki dahinya. Ye Chen merasakan sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya, dan beberapa kata juga menjadi jelas. 10.000 pedang asal. Gambaran memenuhi pikirannya mengenai teknik pedang ini, dan aura pedang tajam tiba-tiba muncul dari tubuh Chen Tianli saat dia perlahan menghilang. Auranya menyapu,
dan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti badai, menari di langit. Aura pedang itu seperti jaring, dan kekuatannya tak terkalahkan. Tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Murid, Anda seharusnya dapat memahaminya ketika Anda mencapai alam jiwa sejati tingkat ketiga atau keempat. Sekarang, saatnya aku pergi. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Suara Chen Tianli menjadi semakin lembut. Oh benar, sebelum kita berangkat, panggil aku Tuan lagi. Anggap saja itu sebagai perpisahan di antara kita. Menguasai. Ye Chen sedikit terharu. Bagus. Saya, Chen Tianli, tidak hidup sia-sia. Pada akhirnya, Chen Tianli sepertinya melantunkan sesuatu, dan sosoknya menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya bintang yang memasuki dahi Ye Chen. Ye Chen tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Tianli dengan kata-kata terakhirnya. Namun, dia bisa merasakan sikap bebas dan arogan Chen Tianli. Ini mungkin adalah ranah tertinggi dari pedang Dao. Pada saat yang sama, nisan Chen Tianli di dalam makam samsara hancur dan menghilang. Tidak diketahui kapan mereka akan bertemu lagi. Pada saat itu, Ye Chen menyadari aura kuat keluar dari dantiannya. Dia sebenarnya akan menerobos. Setiap kali sosok perkasa kuno pergi, mereka akan meninggalkan sesuatu di dalam tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Kali ini tidak ada pengecualian. Ye Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengabaikan mayat dan darah di sekitarnya dan duduk bersila. Energi spiritual pegunungan Kunlun melonjak menuju Ye Chen terus-menerus. Tuan, Anda mengajari saya banyak hal. Hari ini, saya akan menerobos dan memulai perjalanan saya untuk menguasai teknik pedang ini. Naga darah melonjak keluar dari tubuh Ye Chen, memancarkan kejahatan yang mengerikan. Bab 547, Sali. Para seniman bela diri Huaxia yang menonton dari jauh dapat merasakan bahwa Ye Chen akan menerobos, dan mereka semua menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Ye Chen menantang surga, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pertempuran akan memungkinkan anak ini menerobos lagi. Tampaknya surga telah memberkati anak ini. Sungguh menjengkelkan. Bai Lixiong menyipitkan matanya saat dia melangkah keluar dan berkata kepada lusinan ahli dari kam berdarah besi di belakangnya, "Kam berdarah besi, lapor." "Ya, Jenderal." Raungan mereka bergema di langit. Bai Lixiong maju selangkah lagi dan memerintahkan, "Hari ini, kami akan melindungi Tuan. Kamu, bunuh siapa saja yang mendekat." "Ya, Jenderal." Begitu dia selesai berbicara, lusinan sosok membentuk perimeter 100 meter di sekitar Ye Chen, melindunginya. Sementara itu, Bai Lixiong berdiri di samping Ye Chen, sebuah pedang muncul di tangannya, yang dia tikam ke tanah di depannya. Matanya dipenuhi semangat juang saat dia menatap semua orang. Selama ada yang berani mengganggu terobosan Ye Chen, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Inilah yang bisa dia lakukan untuk Ye Chen. Pada saat yang sama, di Istana Aliansi Darah, seorang tetua berjubah ungu tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah Penatua Zeng, penatua yang sama yang telah mengirim tim sebelumnya untuk menangani Ye Chen. Tidak jauh darinya, ada deretan tablet kehidupan, dan semuanya hancur. Pemandangan seperti itu tidak terpikirkan, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Penatua Zeng berdiri dan berjalan ke deretan tablet batu giok dengan ekspresi marah. Para ahli aliansi darah yang dikirim untuk membunuh Ye Chen semuanya mati. Bahkan Li Xuanjun pun tidak selamat. Dia tahu kekuatan Li Xuanjun lebih baik daripada orang lain, dan bahkan ahli alam kenaikan abadi mungkin tidak bisa membunuh Li Xuanjun. Namun, Li Xuanjun benar-benar mati. Puluhan orang diutus, tetapi tidak ada satu orang pun yang selamat. Bang! Penatua Zeng sangat marah, dan membanting telapak tangannya ke pilar batu di dekatnya. Ledakan. Pilar batu itu hancur, menimbulkan gelombang debu dan asap. Siapa ini? Siapa yang berani membunuh begitu banyak anggota kami, dan bahkan seorang tetua? Bisa. Itu Ye Chen. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Ye Chen memiliki bakat yang menantang surga, dia baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak ahli sendirian? Tidak mungkin seorang ahli dari dunia seni bela diri Huaxia memiliki kekuatan seperti itu. Sali, keluarlah. Segera setelah Penatua Zeng selesai berbicara, seorang pria parubaya secara misterius muncul di sampingnya. Lebih tua, mata Penatua Zeng menyipit dan dia berkata dengan dingin, "Kamu telah mencapai alam kenaikan abadi tingkat ke-6, jadi bahkan menurut standar kami, kamu dianggap kuat." Li Xuanjun dan para penggarap di timnya semuanya terbunuh. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini,
jadi selidiki secara menyeluruh dan laporkan kembali. Untuk saya, jika kamu yakin siapa pelakunya, segera bawa orang itu kepadaku. Tentu saja, jika pihak lain menolak, Anda bisa membunuh mereka dan membawa mayatnya. Pria parubaya bernama Sali tidak mengatakan apapun lagi. Dia tampaknya berubah menjadi embusan angin dan benar-benar menghilang dari aliansi darah. Istana, Penatua Zeng menatap ke arah di mana Sali pergi, matanya bersinar dingin. Aku tidak ingin menggunakan Sali, tapi sepertinya Huaxia sudah tidak sama lagi. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang berhak menyentuh anggota aliansi darah. Mereka yang melakukannya harus binasa. Pada saat ini, Ye Chen, yang berada di area pemandangan pegunungan Kunlun, dikelilingi oleh naga darah, yang terus-menerus melepaskan niat membunuh. Energi spiritual dalam radius 10 mil melonjak menuju tubuh Ye Chen. Bahkan tanpa ahli dari perkemahan berdarah besi yang menjaganya, tidak ada yang berani mendekati mereka, karena mereka telah menyaksikan betapa kuatnya kekuatan mereka. Ye Chen dulu. Ah! Dengan geraman lembut, wajah Ye Chen menunjukkan ekspresi sedih. Kekuatan yang mengalir melalui nadinya hampir mencabik-cabik dantiannya. Jumlah energi yang sangat besar. Dia bahkan lebih kuat dari ahli maha kuasa kuno pertama, Luo Yuntian, yang dia panggil. Menyaring. Tidak berani gegabah, Ye Chen dengan cepat mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun untuk menekan dan memurnikan energi ini. Saat dia melakukannya, dia menerobos alam kecil, dan kemudian tingkat kultivasi terus meningkat menuju alam kedua. Mungkinkah aku bisa menerobos 2 kali hari ini? Ye Chen sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia mencoba menerobos ke alam jiwa sejati tingkat ketiga. Merusak. Lambat laun, energi spiritual dalam tubuh Ye Chen menjadi sangat ganas dan kacau. Namun, dia dengan paksa menekan dan mengendalikannya. Apakah dia bisa menembus ke level berikutnya atau tidak, semuanya tergantung pada langkah selanjutnya. Saat ini, aura yang sangat menakutkan datang dari pegunungan Kunlun. Mata Ye Chen menyipit. Tentu saja, dia telah memperhatikan hal ini, tetapi tidak dalam posisi untuk berbuat apapun. Jika terobosannya gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mendorong dirinya sekuat tenaga dan berusaha menerobos secepat mungkin. Saat ini, Bai Lixiong juga merasakan ada yang tidak beres. Dia melirik para prajurit kam berdarah besi dan berkata dengan dingin, semuanya berkumpul dalam formasi. Ya, Jenderal, lusinan orang langsung mulai bergerak dengan aneh, dan mereka membentuk formasi berdarah besi. Ki darah tak berujung terkondensasi di langit. Beberapa detik kemudian, bayangan hitam turun dari pegunungan. Itu adalah ahlinya, Sali, yang dikirim oleh Penatua Zeng. Seorang ahli alam kenaikan abadi tingkat 6. Jika Li Xuanjun adalah bumi, maka Sali adalah langit. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Sali selalu menjadi orang yang melakukan pekerjaan kotor Penatua Zeng, jadi jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional, dia akan muncul. Dia jarang bergerak, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia tidak mengecewakan Penatua Zeng. Pada saat itu, Sali melirik ke arah Ye Chen, dan kemudian memperhatikan darah dan mayat di tanah. Semuanya sejelas siang hari. Sepertinya pelakunya adalah Ye Chen. Dia mencibir dan menyerang Ye Chen tanpa ragu-ragu. Dia akan membuat Ye Chen membayar dengan nyawanya. Siapa ini? Tidak seorang pun boleh mengganggu terobosan Tuan Ye. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin Bai Lixiong terdengar. Bab 548, Pengorbanan. Dia tidak bisa merasakan kekuatan pihak lain, tapi untuk bisa bergerak dengan kecepatan seperti itu, ahli ini pasti sangat kuat. Karena itu, dia tidak punya pilihan dan hanya bisa mengulur waktu untuk Ye Chen. Sali tertawa dingin. Sekelompok sampah. Beraninya kamu memblokir saya, enyahlah. Begitu dia selesai berbicara, Sali menyerang Bai Lixiong. Bai Lixiong buru-buru memberitahu para prajurit kam berdarah besi dengan nada serius, semuanya, dengarkan. Hentikan orang ini bagaimanapun caranya. Ya, Jenderal. Segera setelah dia selesai berbicara, semua prajurit mulai melakukan segel tangan, dan aura mereka meledak. Bai Lixiong bahkan memaksakan setetes esensi darah untuk mengaktifkan segel ini. Inilah yang diajarkan istrinya, yang menghilang secara misterius, dan itu telah menjadi kartu truf kam berdarah besi. Kekuatan ahli ini tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi dia dan kam berdarah besi tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuannya. Pergi. Kartu truf ini menggabungkan kekuatan puluhan orang,
yang diringkas menjadi pedang besar yang memancarkan aura mengerikan. Selama saya, Bai Lixiong, ada di sini, saya akan melindungi Huaxia dan Tuan Ye. Mata Bai Lixiong memerah saat dia meraung keras dan mengaktifkan formasi hingga batasnya. Dia ingin menghancurkan musuh ini. Ye Chen telah menyelamatkannya di pembuluh darah naga Qinling, jadi dia bersedia mempertaruhkan semuanya untuk membayar kembali Ye Chen. Menarik. Benda ini seharusnya berasal dari pegunungan Kunlun, bukan? Sungguh mengejutkan melihatnya di tangan seniman bela diri Huaxia. Namun, apa yang kalian kuasai hanyalah puncak gunung es. Ini tidak cukup. Dihadapkan pada aura yang kuat dan kekuatan penghancur yang mengerikan, ekspresi Sali berubah menjadi serius. Penindasan pintu darah. Dalam sekejap, gelombang aura yang melonjak menyapu, dan pintu darah muncul dan meluas. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu jelas. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya pegunungan Kunlun. Menghancurkan. Sali mencibir dingin sambil melambaikan tangannya dan merobek kartu truf Bai Lixiong dengan mudah. Gelombang kejut yang kuat menyapu. Pintu darah tidak dapat dihentikan. Tidak, Bai Lixiong meraung putus asa saat dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Kartu asnya sebenarnya telah dikalahkan dengan mudah. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang ahli dari pegunungan Kunlun? Namun, meski dia batuk darah, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Namun, di hadapan kekuatan Sali, semuanya terlalu kecil. Dia tersapu oleh gelombang kejut yang kuat, sementara para prajurit dari kam berdarah besi juga dikirim terbang. Beberapa tewas di tempat, sementara yang lain terluka parah. Meskipun dia adalah salah satu pakar terbaik di Huaxia, kesenjangan antara Huaxia dan pegunungan Kunlun terlalu besar. Wajahnya pucat dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia menopang tubuhnya dan mencoba untuk berdiri, tetapi ternyata dia tidak dapat lagi melakukannya. Di tengah gelombang kejut yang dahsyat, mulut Bai Lixiong terbuka lebar. Dia seperti orang sekarat, tapi wajahnya dipenuhi tekad saat dia terengah-engah karena kesulitan. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia akan mati demi Huaxia. Meski pandangannya kabur, dia melihat Sali melewati gelombang kejut yang kuat dengan mudah dan perlahan berjalan ke arahnya. Sali tertawa dingin. Saya tidak menyangka Huaxia memiliki orang yang begitu menarik. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, namun kamu masih ingin melindungi anak itu. Konyol. Sali menatap jenderal berkemauan keras dari kam berdarah besi ini dengan sikap seorang pemenang. Sebagai tanggapan, Bai Lixiong tertawa, dan senyumnya sangat ganas. Dari sudut matanya, dia melihat tentaranya tewas atau terluka parah. Dia kesakitan. Dia sangat marah. Dia tidak bisa melindungi rekan-rekannya atau Huaxia. Ada keputusasaan dan keengganan di hatinya, tapi ada juga sedikit rasa lega dan gembira. Mungkin dalam pikirannya, dia sudah mati di pembuluh darah naga Qinling, dan kemunculan Ye Chen hanya memperpanjang waktu kematiannya. Baiklah, aku tidak mau berdebat denganmu. Karena kamu berani menghalangi jalanku, maka matilah. Bai Lixiong mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Sali. Meskipun aku sudah mati, aku masih seorang jenderal Huaxia. Saya tidak takut mati. Sejak dia mulai mengabdi pada Huaxia, dia telah siap mati demi negara. Kematian adalah tujuan akhir. Selama kematiannya ada manfaatnya, dia tidak menyesal. Sali tertawa dingin. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pisau terbang dan melemparkannya ke Bai Lixiong yang pantang menyerah. Kesenjangan di antara kami seperti jurang. Dasar semut, aku bahkan tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu menghalangi jalanku. Pisau terbang itu bersiul di udara, membawa janji kematian. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia dengan paksa menerobos ke alam jiwa sejati tingkat ketiga. Puci, saat dia melakukannya, dia memuntahkan seteguk darah. Dia bahkan sedikit lemah. Namun, dia tidak peduli, karena dia tidak ingin Bai Lixiong mati karena dia. Dia tidak ingin mengecewakan pengorbanan kam berdarah besi di Huaxia. Ye Chen akan mengingat pengorbanan dan kebaikan mereka. Bab 549, Segel Api Petir. Dia tahu bahwa Sali sangat berbahaya. Selanjutnya, Chen Tianli sudah tidak ada lagi, dan dia sudah terluka. Pertarungan sekarang hanya akan mengakibatkan kematiannya. Karena itu, dia harus melarikan diri. Selama dia punya waktu 2 hari, dia akan bisa pulih, dan ketiga batu nisan itu akan selesai menyerap kekuatan batu pemecah matahari penekan jiwa. Oleh karena itu, 2 hari kemudian,
dia akan mampu menantang apapun atau siapapun yang melebihi levelnya. Dia tidak bisa mati di sini dan menyia-nyiakan pengorbanan para prajurit ini. Dia ingin aliansi darah membayar harganya dengan darah. Ye Chen tiba-tiba berdiri dan mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body, dan bahkan memaksakan setetes esensi darah untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia langsung muncul di depan Bai Lixiong, dan mengayunkan pedang penekan jiwa dengan keras, menghancurkan pisau terbang Sali. Setelah melakukan ini, Ye Chen meraih bahu Bai Lixiong dan berteriak, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Bai Lixiong bersamanya dan lari ke kejauhan. Dia melirik Sali dari sudut matanya dan mengingat penampilan pihak lain. Dia tidak mengenal orang ini, tapi orang ini pasti ada hubungannya dengan aliansi darah. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengedarkan teknik Azure Dragon Phantom Body hingga batasnya saat dia melarikan diri. "Ye Chen, kamu mau kemana?" Sesosok bayangan mengejar, dan mulai mengejar dengan cepat. Meskipun Ye Chen telah menggunakan teknik Azure Dragon Phantom Body, jarak di antara mereka perlahan-lahan semakin mengecil. "Kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini." Suara Sali terdengar. Kemudian, sebuah pedang ditembakkan, membawa aura berdarah jahat yang unik dari aliansi darah. Enyah, Ye Chen tidak berani gegabah. Saat dia melihat pedang datang ke arahnya, dia memanggil rune hidupnya, yang melepaskan kekuatan petir kesusahan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang petir, dan Ye Chen bahkan memaksakan setetes esensi darah untuk memberdayakannya. Pada saat ini, Ye Chen sepenuhnya fokus untuk bertahan hidup. Dia harus mengulur waktu selama 2 hari. 2 hari kemudian, dia akan membayarnya 10 juta kali lipat. Angin bersiul di telinganya dan pemandangan di sekelilingnya dengan cepat melintas saat dia terus berlari. Dia sudah bergerak dengan kecepatan tinggi, tapi sosok bayangan itu sudah menyusul lagi. "Sialan kamu, aliansi darah," kata Ye Chen dengan marah. Tentu saja, Bai Lixiong juga memperhatikan situasinya. Dia tidak ingin menyeret Ye Chen ke bawah jadi dia berkata, "Tuan. Ya, turunkan aku sudah sekarat. Hidupku tidak layak diselamatkan." Saat dia berbicara, dia menatap orang di belakangnya. Mata pria parubaya itu merah, dan dia seperti mesin penuai dari neraka yang mengejarnya. "Cukup, hari ini, tak satu pun dari kita bisa mati. Kita hanya perlu bertahan selama 2 hari, jawab Ye Chen dingin. Tapi ahli dari pegunungan Kunlun itu. Dengarkan aku. Ye Chen mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Dia menenangkan diri dan memikirkannya. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pengejar di belakangnya dengan berlari seperti ini. Jika dia menemukan sesuatu yang tidak terduga atau kehabisan energi, itu akan berarti malapetaka. Tiba-tiba, niat membunuh menyapu dirinya dari belakang, saat pedang merah terbang ke arahnya. Ye Chen tidak ragu-ragu. Dia memanggil naga darah dan rune kehidupan pada saat yang bersamaan. Sekali lagi, dia membentuk segel tangan dan menggunakan dao jimat spiritual. Segel api petir. Pada saat ini, api dan sambaran petir dilepaskan dari rune kehidupannya, yang mulai menyatu dan terjalin. Namun, sepertinya itu akan meledak kapan saja. Murid Sali mengecil saat melihat ini. Serangan Ye Chen benar-benar tidak terduga dan terasa sangat berbahaya. Dia ingin menghentikan serangan itu, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Ledakan. Segel api petir meledak. Mendengar ledakan di belakangnya, Ye Chen menghela nafas lega. Dia kemudian memaksakan diri untuk menahan nafas dan sekali lagi terus berlari. Namun, segera, ekspresi dia dan Bai Lixiong berubah. Itu jalan buntu, tebing. Di bawahnya, ada jurang setinggi 1000 kaki. Jika jatuh, mereka pasti akan mati. Mereka berdua ragu-ragu, namun sebelum mereka bisa berlari ke arah lain, tiba-tiba, dengan suara gemuruh, sambaran petir dan nyala api yang memenuhi langit berhamburan dan memusnahkan hembusan angin dingin. Sesosok bergegas keluar dari angin kencang yang menggigit. Sali berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya menjadi hitam, rambutnya hangus, dan pakaiannya compang camping. Namun, matanya merah seperti binatang buas. Bab 550, apakah kamu percaya padaku? Melihat dua sosok di depannya, Sali meraung, "Ye Chen, aku akan mencabik-cabikmu." Raungan kemarahannya bergemuruh seperti guntur, dan dengan jelas menunjukkan betapa marahnya dia. Sali telah berada di aliansi darah selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sebagai orang yang berstatus tinggi, sangat disegani dan dipuja, kapankah ia pernah mengalami penghinaan seperti itu?
Jika Penatua Zheng mengetahui hal ini, dia akan sangat kecewa padanya. Tidak peduli apa, Ye Chen harus mati. Apalagi dia harus disiksa sampai mati. Mata merahnya berkedip dengan kilatan menyeramkan, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia berjalan menuju Ye Chen dan Bai Lixiong perlahan. Dia tahu bahwa keduanya tidak punya jalan keluar. Segalanya akan berakhir. Keduanya terluka parah, dan tidak ada yang mencapai alam kenaikan abadi, jadi tidak mungkin mereka bisa melawan. Ye Chen, kamu harus terus berlari. Jika aku jadi kamu, aku akan melompat ke bawah. Mungkin jika aku mengejarnya, aku mungkin akan mati karena terjatuh juga. Energi spiritual di sekitar pegunungan Kunlun semuanya telah diserap oleh area di kedalaman pegunungan Kunlun, jadi Anda tidak akan menemukannya di dasar tebing. Bahkan ahli alam kenaikan abadi tingkat 9 akan mati jika dia melompat ke bawah. Tentu saja, setidaknya itu akan memberimu kematian yang cepat. Namun, selama kamu kembali ke aliansi darah bersamaku, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Lagi pula, kamu dan ayahmu punya rahasia besar yang kami minati. Mengambil napas dalam-dalam, Sali dengan paksa menahan amarahnya dan mengatakan ini. Siapa namamu? Ye Chen berbalik, matanya dingin. Sali tersenyum. Aliansi darah, Sali. Ingat, Ye Chen, akulah yang akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, Sali bergerak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bayangan pintu darah melayang di atas kepalanya. Pada saat yang sama, setetes esensi darah keluar, menyebabkan sinar pedang keluar dari pintu darah. Suara tajam dari udara yang terkoyak bisa terdengar, dan kekuatan serangan ini melampaui alam kenaikan abadi tingkat ke-8. Mengerikan sekali. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh Ye Chen dan Bai Lixiong yang terluka. Ye Chen mengeluarkan pedang penekan jiwa, dan naga darah serta rune kehidupan melonjak pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, dia mengosongkan sisa ki sejati di dantiannya. Pada saat ini, kilatan petir muncul di sekelilingnya, dan naga darah itu melingkar mengancam di depannya. Dia kemudian memasukkan kekuatan mereka ke dalam pedang penekan jiwa dan melepaskan tebasan. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan. Meskipun mereka untuk sementara menemui jalan buntu, kekuatan Sali secara bertahap menekan Ye Chen, dan pasangan itu perlahan-lahan didorong ke tepi tebing. Ye Chen, menyerah. Aku sudah bersikap lunak padamu. Jika kamu terus melawan, kamu akan jatuh dari tebing dan semuanya akan berakhir. Mata Ye Chen dingin. Dia melirik Bai Lixiong dan berkata, apakah kamu mau percaya padaku? Bai Lixiong bahkan tidak ragu-ragu sebelum berkata, Tuan. Ya, aku percaya padamu. Bagus. Kita akan jatuh dari tebing bersama-sama. Hari ini, aku, Ye Chen, akan terlahir kembali. 2 hari kemudian, saya akan menyiksa orang ini sampai mati. Ye Chen menarik kembali pedang penekan jiwa dan membiarkan beberapa dampaknya mendorong dia dan Bai Lixiong dari tebing. Di bawah tebing, hanya 2 titik hitam yang terlihat. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka pasti akan mati jika jatuh dari ketinggian ini. Ekspresi Pan Gohua suram, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Segala sesuatu yang terjadi hari ini mengejutkannya. Ye Chen yang tak terkalahkan telah membunuh puluhan pembudidaya dari pegunungan Kunlun, namun dia terluka parah dan tidak berhasil menahan serangan gencar ahli baru dari pegunungan Kunlun ini. Pakar ini telah memanfaatkan cedera dan kelemahan Ye Chen untuk menekannya. Sungguh tercela. Itu membuat reputasi Ye Chen semakin kuat. Pan Gohua menghela nafas ketika gambaran pemuda yang dingin dan sombong muncul di benaknya. Sayang sekali, legenda Ye Chen berakhir di sini. Namun, pertempuran hari ini di pegunungan Kunlun akan selalu dikenang. Beberapa jam kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh jalanan dan gang. Bahkan orang-orang di pegunungan Kunlun pun terkejut. Banyak ahli yang terkejut. Legenda yang tak terkalahkan, Ye Chen, tewas dalam pertempuran di pegunungan Kunlun, bersama dengan Bai Lixiong. Pemburu yang telah menakuti banyak keluarga seni bela diri telah menghilang.